Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sana di kalangan remaja muslim khususnya saat ini bisa dibilang cukup memprihatinkan, di mana para muda-mudi kita atau para generasi muslim kita dalam berpakaian jauh dari tuntunan Islam. Mereka banyak sekali yang menonjolkan lekuk tubuhnya dalam berpakaian. Terlebih banyak sekali media-media yang kemudian mempromosikan pakaian-pakaian ataupun busana yang menonjolkan lekuk tubuh manusia atau seseorang. Sehingga dengan demikian itu semua dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat bagi seseorang lain yang melihat. Busana di kalangan muda-mudi seolah berkiblat pada barat, dan dengan demikian maka mereka seolah-olah meninggalkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW bagaimana tata cara dalam berpakaian. Mereka dengan mudahnya mengumbar aurat, kemudian tanpa malu-malu untuk menonjolkan lekuk tubuh mereka. Oleh karena itu, sebagai generasi Islam, kita harus mengetahui bagaimana Islam mengajarkan cara kita berpakaian, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik kita dalam berpakaian yang sopan, yang santun, dan sederhana. Maka, dalam hal ini, kita wajib mengetahui bagaimana dan apa saja tuntunan dalam Islam dalam berpakaian. Adab adalah ketentuan atau cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, adab berpakaian juga termasuk di dalamnya, di mana seseorang dalam berpakaian harus memenuhi adab dan ketentuan juga yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, agama menuntun kita untuk menuju kepada adab dalam berpakaian. Nah, salah satu caranya dan kemudian fungsi daripada berpakaian adalah yang pertama, menutup aurat. Apa maksudnya? Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebagaimana kita tahu, seseorang yang ketika melaksanakan ibadah salat lalu kemudian auratnya terlihat atau tidak tertutup, maka menjadi batal salatnya. Yang kedua, fungsi dari berpakaian adalah sebagai perhiasan. Oleh karena itu muncul berbagai macam produk baru, desain baru dalam hal pakaian yang kemudian itu menjadi tren di tengah masyarakat. Pada dasarnya Islam tidak menentukan bagaimana tata cara berpakaian atau mode apa yang harus dipakai. Namun dari itu semua ada adab dan ada etika yang harus selalu kita pegang dalam berpakaian agar sebagai seorang muslim yang baik kita dapat dikatakan sebagai orang yang selalu berusaha menjalani daripada ketentuan Islam. Yang ketiga, fungsi daripada pakaian adalah sebagai pelindung. Apabila ada orang yang kemudian tidak menggunakan pakaian, maka otomatis dia akan mudah terserang penyakit dan juga sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, lalu bagaimana adab dan tata cara berpakaian menurut Islam? Tata cara berpakaian dan adab menurut Islam yang pertama adalah harus berniat karena Allah. Karena sesuatu apapun yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Yang berikutnya adalah diharamkan bagi seorang laki-laki menyerupai kaum perempuan. Dan sebaliknya juga diharamkan bagi kaum perempuan untuk menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian. Lalu bagi laki-laki haram hukumnya menggunakan perhiasan, digunakan sebagai perhiasan dalam berpakaian. Lalu disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Dan terakhir, berpakaian bukanlah untuk bermegah-megahan. Lalu bagaimana tuntunan ataupun tata cara berpakaian bagi seorang muslimah? Bagi kaum perempuan yang sudah akil balik, maka hukumnya wajib untuk menutup aurat. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 26 menjelaskan bahwa ketentuan bagi seorang wanita untuk menutup auratnya.
Lalu bagaimana tata caranya? Yang pertama, berniat karena Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian dan berniat dengan ikhlas hanya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagian anggota badan hendaklah ditutup dengan sepenuhnya atau seluruhnya kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Yang berikutnya adalah tidak berlebihan dalam berpakaian. Maksudnya jangan menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu mencolok, yang kemudian itu bisa mengundang orang lain untuk berniat yang kurang baik kepada kita. Bagi wanita tentu wajib berkerudung. Maka bagi seorang wanita muslimah wajib menutup auratnya dan kepalanya dengan kerudung sampai tertutup dadanya. Lalu dahulukan yang di sebelah kanan, baru setelah itu sebelah kiri. Cara berpakaian bagi laki-laki sama dengan perempuan. Laki-laki pun diwajibkan untuk berbusana dengan tujuan yang utama adalah untuk menutup auratnya. Yang pertama, niat karena Allah dan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pakaian yang dipakai oleh laki-laki wajib untuk ditutup auratnya. Dan yang sama yang ketiga adalah berpakaian mendahulukan yang di sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian bagaimana menerapkan adab berpakaian secara islami dalam kehidupan sehari-hari? Bagi seorang muslim, hendaknya kita membiasakan diri untuk berpakaian yang sesuai dengan adab berpakaian secara Islam. Kemudian bagi yang sudah melakukannya, pertahankanlah itu semua sampai akhir hayat kita. Bagi yang belum, segeralah berpakaian yang rapi, yang lebih sopan, yang sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun untuk membiasakan diri dan memperhatikan adab dalam berpakaian, hendaklah terlebih dahulu kita memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar niat yang tidak tergoyahkan terus berjalan dan dapat istiqomah dalam kehidupan. Yang kedua, yakinlah bahwa menutup aurat bagi seorang muslim, terlebih seorang muslimah, adalah hukumnya wajib, sehingga apabila seorang muslimah ataupun seorang muslim yang membuka auratnya maka akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah menanamkan keyakinan bahwa berpakaian ataupun ada berpakaian secara Islam akan membebaskan dirinya dari segala macam kejahatan dan juga keburukan yang otomatis dapat mengangkat derajat dan kehormatan orang yang memakai pakaian Islam. Dan yang berikutnya adalah tanamkan rasa bangga dalam diri kita saat kita berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga akan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mulailah dari sekarang untuk sama-sama kita merubah dan berniat, sebab manusia akan tiba masanya, dan ketika masa itu tiba dia akan kembali kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari materi singkat ini kita dapat hikmah dan pelajaran bahwa betapa pentingnya berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam, dan semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.